Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah siap kalian semua? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini seperti yang tertera pada layar ya. Seperti kita tahu, tumbuhan adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang beraneka ragam ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang organ-organ yang ada pada tumbuhan. Apa saja? Ada akar, kemudian ada biji, batang, daun, buah, dan juga bunga. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi akar. Pada layar tertera fungsi akar ya, silahkan dipahami ya. Kemudian ada pula gambar-gambar tentang bermacam-macam akar berdasarkan fungsinya. Selanjutnya ada struktur akar, ada akar tunggang dan akar serabut. Kalian bisa membedakan bagaimana gambar dari akar tunggang, kemudian bagaimana struktur dari akar serabut. Kemudian ada penampang akar monokotil dan penampang akar dikotil ya. Selanjutnya, nomor 2 adalah struktur dan fungsi pada batang. Sudah Ibu cantumkan fungsi batang seperti itu. Kemudian berbagai macam jenis batang berdasarkan fungsinya. Kemudian ada perbedaan antara batang dikotil dengan monokotil. Selanjutnya ada struktur. Jadi gambar dari struktur batang dikotil dengan monokotil. Dipahami ya perbedaannya. Yang nomor 3, struktur dan fungsi daun. Daun itu sebagaimana kita semua tahu merupakan tempat terjadinya fotosintesis ya. Karena di situ terkandung banyak klorofil yang letaknya di jaringan palisade atau jaringan tiang dan juga ada di jaringan spons atau bunga karang, tapi paling banyak adalah di jaringan palisade ya. Silahkan baca selengkapnya di situ. Kemudian ada berbagai macam bentuk daun, ada menyirip, menjari, berbentuk pita, kemudian ada bentuk-bentuk daun ya. Selanjutnya, nah ini penting ini, struktur anatomi daun seperti itu ya. Jadi daun itu berlapis-lapis. Ada epidermis atas, jaringan tiang, jaringan bunga karang, sampai ke stomata dan jaringan pengangkut. Lanjut ya. Nomor 4 adalah struktur dan fungsi bunga. Nah, fungsinya seperti tertera pada layar, merupakan alat reproduksi generatif atau berkembangbiakan secara seksual. Pada layar juga ada struktur bunga. Ini adalah struktur bunga sempurna, di mana di situ terdiri dari benang sari merupakan alat kelamin jantan dan butik merupakan alat kelamin betina. Jadi satu bunga, dalam satu bunga itu ada 2 alat kelamin. Wow, ini ada berbagai macam bentuk bunga. Cakep ya bunganya, warnanya. Kemudian struktur dan fungsi buah dan biji ya. Bisa dilihat di layar.
Semangat ya. Harapan Ibu selalu semangat. Nah, selanjutnya kita ke struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ada jaringan meristem, ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Kita akan mempelajarinya satu-satu. Oke, silakan kalian simak saja materi yang ada pada layar. Kalian bisa lebih banyak membaca dari berbagai referensi ya, dari buku paket atau dari searching, terserah kalian nyamannya bagaimana. Yang penting bisa menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, ini ada gambar tentang jaringan meristem pada batang ya, itu bagian-bagiannya ini perlu dipahami. Ya, adalah struktur dari daun. Daun itu tipis tapi tersusun dari berbagai macam seperti yang ada pada gambar ya, bagian-bagiannya. Kemudian ini akar. Ini penting untuk kalian mengerti dan kalian pahami. Jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar hingga ke seluruh bagian tubuh tumbuhan termasuk di daun. Sedangkan floem mengangkut sari makanan ya, hasil dari fotosintesis dari daun, kan fotosintesis terjadi di daun, ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Paham nih ya? Sekarang ke teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Jadi apa yang sudah diciptakan Allah itu menginspirasi para ilmuwan atau penemu untuk menciptakan dan menemukan suatu alat atau teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia ya. Mulai dari panel surya atau solar cell, kemudian sensor cahaya, kemudian lapisan pelindung dan pengkilap, serta alat pemurni air ya. Kalian bisa cari banyak informasi lain lagi di berbagai sumber. Demikian yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan saya, sayangi tumbuhan karena tumbuhan adalah pensuplai oksigen dan merupakan paru-paru dunia. Siapa lagi kalau bukan kita yang merawatnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.